Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek mandiri yang saya buat, yaitu sistem kendali suhu ruangan menggunakan metode PID dengan sensor LM35. Latar belakang: sistem pengendalian otomatis banyak memberikan keuntungan bagi manusia. Selain dapat mempercepat waktu kerja, pengendalian otomatis juga dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau human error, dan meningkatkan efektivitas kerja. Salah satu aplikasi pengendalian otomatis adalah pengendalian suhu dengan tujuan memperoleh suhu yang diinginkan dalam waktu yang relatif singkat, serta dapat mempertahankan suhu dalam kondisi stabil meski terdapat gangguan. Tujuan dari perancangan proyek penelitian ini adalah yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah DCS, dan yang kedua, untuk memahami prinsip kerja dari kendali PID pada plan. Selanjutnya adalah deskripsi alat. Sistem kendali suhu ruangan menggunakan metode PID dengan sensor LM35 adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur suhu dari suatu ruangan sesuai dengan yang kita inginkan. Agar memperoleh suhu yang diinginkan dalam waktu yang relatif singkat, serta dapat mempertahankan suhu dalam kondisi stabil meski terdapat gangguan, maka kita menggunakan jenis sistem kendali PID dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk mengetahui kehandalan dari sistem kendali PID yang telah kita buat, maka kita akan memberikan gangguan berupa kipas pada plan. Selanjutnya, ini adalah blok diagram dari sistem kendali suhu ruangan. Di sini digunakan sensor LM35 yang digunakan sebagai feedback, sedangkan untuk mikrokontrolernya kita menggunakan Arduino. Untuk aktuatornya sendiri adalah lampu. Ini adalah komponen utama yang digunakan dalam merealisasikan proyek mandiri ini. Yang pertama ada Arduino Uno, sensor LM35, lampu DC 12 volt, kipas, rangkaian penguat, dan power supply. Selanjutnya ini adalah flowchart perancangan dari sistem kendali. Yang selanjutnya adalah pengujian dan analisa sensor LM35. Pengujian sensor ini dilakukan dengan cara yang pertama, membuat program untuk mengukur suhu. Yang kedua, mendownload program ke Arduino. Selanjutnya adalah menjalankan program dan melakukan pengukuran suhu. Hasil dari pengukuran suhu tersebut ditampilkan pada display LCD. Dan ini adalah suhu yang terbaca oleh sensor. Selanjutnya adalah pengujian dan analisa LCD. Pengujian LCD dilakukan dengan cara membuat program untuk mengetes LCD, lalu mendownload program tersebut ke Arduino Uno. Setelah itu, jalankan program. Maka hasil tersebut akan ditampilkan pada layar LCD, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu dengan tulisan Hello World. Selanjutnya adalah pengujian dan analisa power supply. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah keluaran dari power supply sesuai dengan yang tertera pada datasheet. Selanjutnya adalah proses desain kendali suhu menggunakan ZN2. Yang pertama dilakukan adalah mencari PCR. PCR dicari pada saat sistem mengalami osilasi. Dari gambar respon ini, nilai PCR-nya adalah 1,1 detik, sedangkan nilai KCR-nya adalah 10.
Setelah menemukan nilai KCR dan PCR, maka kita dapat mencari nilai dari parameter PID yang diinginkan. Dan hasil responnya adalah seperti ini. Bisa dilihat masih ada overshoot walaupun kecil dan terdapat steady state error yang kecil. Karena tadi masih terdapat overshoot, maka kita melakukan tuning. Pada tuning akhir ini, nilai parameter yang diubah adalah KP menjadi 10, KI 0, dan KD 0. Gambar output responnya pun stabil. Selanjutnya adalah demo alat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada video ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengatur set point. Ini adalah LSV atau set point, sedangkan ini adalah PV atau plan value yang merupakan hasil dari pembacaan sensor. Ini adalah aktuator pada plan kendali suhu ini, yaitu berupa lampu DC 12 volt. Lampu akan menyala lebih terang sampai suhu yang terbaca oleh sensor LM35 sesuai dengan set point yang kita inginkan. Selanjutnya adalah untuk menguji keandalan sistem, maka perlu diberikan gangguan. Gangguan di sini berupa kipas atau tiupan. Ini adalah kondisi lampu saat mencapai steady state error. Maksud saya, kondisi lampu saat mencapai steady state. Dan sekarang lampu menyala lebih terang karena telah ditiup. Baik, sekian penjelasan dari proyek mandiri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.